will eventually reach a cruising altitude of around 35. Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Saka Mangkahai, berdiri sebuah jembatan tua yang menjadi saksi perjalanan waktu. Jembatan Lengkung Bowstring Mandomai bukan hanya sekedar penghubung, tetapi simbol perjuangan dan harapan bagi banyak orang. Jembatan kayu Mandomai ini adalah harapan dan juga keinginan masyarakat di Mandomai dalam menghadirkan identitas mereka kembali yang sudah lama mereka miliki, namun karena sesuatu hal usia masa konstruksi jembatan tahun 2021 dirobohkan. Dalam beberapa tahun ini mereka berupaya dengan mengerahkan seluruh elemen masyarakat untuk bisa menghadirkan itu kembali. Dan UGM hadir atau ikut juga berpartisipasi dalam mewujudkan mimpi mereka dengan kemampuan yang saya kira terbatas. Kita membantu di dalam melakukan mereview desain jembatan lama dengan tim yang ada di Fakultas Teknik, dan lalu kita bisa meyakinkan bagaimana perilaku jembatan tersebut dan lalu berapa kemampuan dari jembatan tersebut untuk lalu nanti dipergunakan. Pada masa 74, 75, 76, Hanswik dan bersama siswa-siswa STM Mandomai bekerja sama mulai merencanakan ya, mendesain, kemudian juga termasuk mencari bahan material kayu ulinnya ya, karena waktu itu kayu ini harus dicari ya dari sumbernya yang benar ya di seputaran di Mandomai ini, jadi butuh waktu yang cukup panjang artinya. Kemudian pembangunan ini juga sangat penting. Mengapa? Karena ini melibatkan siswa-siswa STM Mandomai untuk memberikan, berbagi tentang pendidikan, tentang edukasi. Bagaimana teknik perkayuan itu bisa menghasilkan satu karya spektakuler. Saat ini prosesnya sudah mulai dalam taraf konstruksi, pemasangan rangka-rangka kayu di lokasi ini. Banyak hal, kendala yang mereka juga alami karena pengalaman untuk membangun jembatan kayu sangatlah langka di tempat kita ini. Masyarakat lebih banyak memilih menggunakan material seperti beton dan baja yang memang tidak serumit dan juga tidak sekompleks kalau kita bandingkan dengan material kayu yang terutama bahan baku dari alam. Kita tidak bisa menghindari adanya cacat-cacat pada batang kayu yang lalu membuat kita tertantang bagaimana menyelesaikan ini. Tentu ini menjadi hal yang luar biasa apabila nanti dijalani, menjadi pembelajaran bersama bagi kami juga di kampus di UGM dan juga masyarakat Mandomai di sini. Jembatan ini dibangun dari kayu ulin, itu kurang lebih kayak jati di Jawa, kayu yang tertua yang kita ada di sini. Kayu ulin di bahasa kita namanya Eisenholz, berarti kayu besi.
Dan kalau kita perhatikan nama besi itu, kita tahu besi lumayan kuat, begitu juga kayu ini. Oleh sebab itu jembatan lama juga bertahan 50 tahun. Dan ya kalau kita mau lihat sebenarnya bisa lebih lama lagi bertahan kalau dari awalnya dirawat dengan baik dan sempurna. Tapi kita tetap senang, kita boleh bangun ulang jembatan itu satu peluang besar untuk terutama untuk alumni yang lulus dari STM atau SMK sekarang Mandomai Sekolah Perkayuan, dan mereka boleh bangun jembatan ini lagi. Itu satu kebanggaan untuk seseorang tukang kayu sejati seperti saya bilang. Pada masalah kayu ini kita akan banyak sedikit problem-problem atau tantangan bagaimana memastikan agar kayu yang kita miliki ini bebas dari cacat kayu seperti retak, dan lalu bagaimana agar kayu itu juga memiliki desain sambungan yang memenuhi syarat, karena dalam banyak hal kegagalan konstruksi kayu adalah karena kerusakan di sambungannya. Karena satu, luasan yang area penyambungan yang terbatas, dan lalu pada area-area sambungan tersebut terjadi pengurangan luas penambang kayu yang dilubangi tersebut, sehingga kekuatannya menjadi menurun. Nah, hal-hal ini menjadi penting untuk setiap detail sambungan, setiap detail komponen kayu dilihat, dan lalu ditentukan apakah ini bisa kita pakai atau desainnya harus kita revisi, sehingga prosesnya menjadi semakin panjang. Nah, itu saya yakin tidak pernah atau sering atau jarang sekali ditemukan di konstruksi lain seperti baja maupun beton yang sifatnya bisa dicetak dan dibentuk dengan sesuai dengan demand kita. Nah, kalau kayu kan bahan alam, sehingga hal-hal itu menjadi tidak mudah diterapkan di dalam pelaksanaannya. Tentu kegiatan ini menjadi hal yang menarik, dan mungkin perlu diikuti proses kegiatannya, dan mungkin juga menjadi bahan agar kampus juga bisa mulai mengembalikan dan mungkin mulai menambah bobot-bobot mata kuliah yang menggunakan material alam seperti kayu dalam bahan perancangan di bangunan maupun jembatan di teknik sipil, karena itu adalah material yang lokal, ya, tidak, proses pengerjaannya juga relatif menggunakan alat-alat yang tidak memberi emisi yang tinggi, sehingga sangat baik untuk keberlanjutan konstruksi di negara kita. Jembatan ini punya nilai penting, nilai arti penting ya, karena penting buat sejarah, penting buat pendidikan ya, penting untuk menjadi penanda ya, penanda kuat akan identitas kuat di Kalimantan ya, di khususnya Kalimantan Tengah. Saat ini, pembangunan jembatan masih terus dilakukan. Pembangunan ini bukan hanya tentang membangun jembatan secara fisik, tetapi juga membangun harapan, semangat, dan kolaborasi antar lapisan. Melalui pengabdian ini, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada memiliki komitmen yang tinggi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kebermanfaatan ilmu teknologi untuk bersama.